Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Maharani Agustina Arifi. Hadir, Bu. Fajar Nova. Hadir, Bu. Syarifah Aisyah. Hadir, Bu. Rani Ratna Kusuma. Hadir, Bu. Afika Azra. Hadir, Bu. Fauzia Hanim. Hadir, Bu. Wah, oke, semuanya hadir ya. Pada saat kalian kelas 11, kalian mempelajari tentang larutan. Apakah kalian masih ingat mengenai larutan? Masih, Bu. Oke, apa sih yang dimaksud dengan larutan? Baik, Rani? Iya. Jadi larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua fasa zat atau lebih. Oke, tepat sekali. Sekarang, apa yang dimaksud dengan konsentrasi? Iya, silakan Atika. Jadi konsentrasi itu adalah jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Atika. Kemudian, apa saja satuan konsentrasi larutan itu? Iya, silakan Rani. Yang saya tahu konsentrasi larutan satuannya itu ada 3, ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol, Bu. Oke, tepat sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita simak video berikut ini. Video ini merupakan salah satu contoh fenomena dari sifat koligatif larutan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menjelaskan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kemudian menjelaskan zat terlarut dan zat pelarut dalam larutan. Kemudian dapat menentukan zat terlarut dan zat pelarut dalam larutan. Dapat menghitung besarnya sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kemudian menganalisis pengaruh zat terlarut dalam larutan terhadap sifat koligatif larutan. Kemudian menganalisis sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan kegunaan prinsip koligatif larutan, penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan membagikan LKPD
kepada masing-masing kelompok. Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok secara berpasangan. Untuk kelompok 1 yaitu Rania dengan Fajar, kelompok 2 Rani dengan Iva, kelompok 3 Afika dengan Hani. Makasih Bu. Ya, Makasih Bu. iya. Oke, apakah semua kelompok sudah menerima LKPD? Sudah Bu. Baik. Sekarang mari kita lihat diagram PT berikut ini. Nah, diagram PT ini dapat kalian lihat pada halaman 5. Kemudian kalian dapat menjawab pertanyaan pada LKPD secara berdiskusi dengan pasangan kalian. Ibu akan memberi waktu kurang lebih selama 5 menit ya. Baik Bu. Baik Bu. Terus untuk ini titik urutannya yang mana? Urutannya yang hasil Kemudian titik koal. ya. Ini Bu. Ya. Oh ya, betul. Air. Iya. Sedangkan Sudah. Masih nomor 1 lagi. jadi sebenarnya sudah Bagaimana semuanya? Apakah sudah selesai mengerjakan soal tentang diagram PT? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baiklah, mari kita amati video berikut ini.
menikmati video ini, kalian bisa mulai mengerjakan pertanyaan pada bagian nomor 2 yang eksplorasi. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Bisa dulu. Terlarutnya aku semakin baca. Tuh. Oh iya, wah. Oh, kecil. Ditambahkan. Menurutkan semakin pengaruh. Maka Ada kesulitan. Larutan menjadi lebih baik karena Gimana yang belakang, ada kesulitan? Belum, Bu. Sudah nomor terakhir. banyak Kelompok ini sudah, sudah Bu. kelompok 1 sudah. Sudah. Semua kelompok sudah mengerjakan. sudah, Bu. Menurut yang kalian amati tadi, zat apa sih yang termasuk zat terlarut itu dalam video tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Afika. Ya, Bu, jadi dari kami kelompok 3, menurut kami zat terlarut adalah zat yang dilarutkan dalam pelarut, sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat terlarut. Oh, baik. Kalau dalam video yang kalian amati ini tadi, siapa yang bertindak, apa yang bertindak sebagai zat terlarut dan apa yang bertindak sebagai zat pelarut? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Rani. Ya, Bu. Jadi yang pada video tersebut yang bertindak sebagai zat terlarut yaitu bubuk jambu dan yang zat pelarutnya adalah air. Baik. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Ketika bubuk jambu batu tadi ditambahkan lebih banyak lagi, apa yang terjadi? Ada yang ingin menjawab? Iya, silakan Hanim. Menurut kelompok kami, ketika bubuk jambu batu ditambahkan lebih banyak, maka itu akan menjadi lebih kental atau lebih pekat dengan warnanya menjadi hijau pekat karena konsentrasinya yang meningkat. Oke, bagus sekali. Sekarang mari kita melihat fenomena berikut ini ya. Mencairkan salju dengan garam. Benarkah itu ya? Oke, di sini ada orang yang menaburkan garam pada salju. Setelah ditaburkan dengan garam, maka beberapa bagian di sekitar garam itu mulai mencair. Nah, pada fenomena ini dapat kalian lihat pada halaman 7.
Setelah kalian mengamati fenomena tersebut, dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang berada di bawahnya. Silakan bisa dimulai ya diskusinya. Baik, Bu. Buku air agar dapat membeku. Iya, tinggal aja. Maka aku sudah titik beku oh lebih kecil kan? Lebih kecil ya? Oh, lebih kecil ya. Minus Gimana? Ini kan lebih kecil. Ini bisa lebih kecil. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. baik, Bu. Bagus. Oke, lanjutkan. Bisa dilanjutkan diskusinya. Iya, sisa satu nomor. Oh, ya, bagus. Zat terlarutnya saljunya sebagai zat pelarutnya sehingga salju bisa Sebagai zat Jika kalian mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan kepada ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. terus salju. iya terus salju itu sebagai zat pelarut. Bu, saya izin bertanya. Baik, Hanim, silakan. Itu berdasarkan fenomena ini itu kan terjadi pencairan salju dengan penabuhan garam. Itu bagaimana cara kerja garam dapat mencairkan salju ya, Bu? Oh, baik Hanim, pertanyaan yang bagus ya. Semuanya dapat disimak terlebih dahulu. Bagaimana sih garam dapat mencairkan salju? Jadi salju ini merupakan molekul molekul air yang berwujud padat. Nah, air yang berwujud cair dan air yang berwujud padat ini memiliki perbedaan kerapatan pada molekulnya. Air yang berwujud cair lebih renggang daripada air yang berwujud padat. Agar air yang berwujud cair ini menjadi air yang berwujud padat, maka mereka harus menyatukan molekulnya agar lebih rapat dan lebih teratur. Jarak antar partikelnya harus didekatkan agar menjadi wujud padat. Nah, karena kan ada garam yang telah ditaburkan pada salju tersebut, maka air yang berwujud cair ingin mengubahnya menjadi berwujud padat ini mengalami hambatan karena adanya molekul garam. Bagaimana, Halim? Izin bertanya lagi, Bu. Iya, gimana Fajar? Ya, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap penurunan titik beku? Nah, karena adanya penghambatan gerak partikel air ini yang menyebabkan air yang pada suhu yang seharusnya dia harus membeku agar menjadi padat, maka dia harus membutuhkan suhu yang lebih rendah lagi untuk merubah wujudnya menjadi bentuk padat. Bagaimana Hanim dan Fajar? Apakah paham? Sudah, Ibu. Sudah paham, Bu. Yang lainnya apakah paham? Paham, Bu. Baik, bisa dilanjutkan ya diskusinya. Baik, Bu. Baik, Bu.
untuk menurunkan ketebalan si salju pada air. Sana-sana. Benar. Jangan titik-titik dilakukan untuk menurunkan Gimana? titik pada air. Pengaturan garam itu menurunkan titik beku pada air. Titik air. Kan garam itu zat terlarut ya. Garam kan zat terlarut. Iya, garam. Sehingga garam yang berupa zat terlarut dan berupa Gimana? Apakah ada zat terlarut dan zat pertanyaan? sebagai zat terlarut. Bagus. Lanjutkan ya. Terima kasih Bu. Kelompok ini sudah selesai. Sudah Bu. Pelarut Sudah sampai mana? kemudian adanya zat terlarut itu dapat mempengaruhi sifat kualitatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Sudah Bu, tinggal ini sedikit lagi. Oke, lanjutkan. Ini kelompok 1 gimana? Sudah penurunan Ya. mempengaruhi sifat kualitatif larutan berupa penurunan titik beku. Mempengaruhi sifat kualitatif larutan. Karena pengukuran garam pada salju dilakukan untuk menurunkan titik beku sehingga garam yang berupa zat terlarut dan salju berupa Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah Bu. Baik. Ibu ingin bertanya. Pada fenomena tadi kan, pada fenomena yang berada di halaman 7 dilakukan penaburan garam di atas salju. Apa sih fungsi dari garam tersebut? Ada yang ingin menjawab? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya, silakan Pak. Garam berfungsi sebagai zat terlarut, sedangkan salju berfungsi sebagai zat pelarut, sehingga pada penaburan garam tersebut membentuk sebuah larutan yang dapat mempengaruhi sifat kualitatif. Oke, sesuai dengan penjelasan IPA tadi ya, jawaban dari IPA tadi, dilakukan penaburan garam di atas salju membentuk larutan yang akan mempengaruhi sifat kualitatif larutan. Kemudian untuk jawaban pertanyaan dari nomor 3, mengapa dilakukan penaburan garam di atas salju? Kaitkan jawaban kalian dengan sifat kualitatif larutan. Siapa yang ingin menjawab? Iya, silakan Rani. Iya Bu. Jadi dikarenakan penaburan garam pada salju dilakukan untuk menurunkan titik beku air. Garam yang berupa zat terlarut dan salju berupa zat pelarut. Kemudian adanya zat terlarut tersebut dapat mempengaruhi sifat kualitatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Oke, baik. Apakah kalian dapat memahami jawaban dari Rani tadi? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Jawabannya bagus sekali ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari di halaman 9, yaitu aplikasi. Kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal pada halaman 9 ya. Baik Bu.
lagi ya. 1000 satu ATM berapa sih? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Iya. Enggak, sudah. Terus lanjutkan. Iya. Sama dengan 1,86 derajat Celcius. Sudah. Oke, lanjut nomor 2. Ini sampai habis Bu ya? Ya, diselesaikan ya. Dari 20% sama gimana kelompok ini? Apakah ada yang salah? Bagus. Makasih. Lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Mana ini? Dari mana? Dari nomor 2 Bu. Oke. Ini masih menggunakan rumus yang sama Bu ya? Iya. Guys. Sekali Ayo kelompok 1. Kenapa ada kesulitan? Belum ada. 360. Oh itu 360 per 480. Kali 1000. Sama aja. Untuk perhitungannya tadi sudah lihat. Penurunan itu semakin tinggi. Kemudian berdasarkan berhitung masih berproses semakin rendah. Oke. Dilanjutkan diskusinya. Jelaskan di sini sifat berdasarkan dalam itu berbanding lurus dan terbalik. Jadi bisa masa glukosa bertambah, itu kita semakin naik juga, tapi semakin turun. Glukosa ya, semakin naik, maka titik kukunya juga naik. Jelaskan dulu
Berarti di sini glukosa itu bertindak sebagai apa? zat terlarut ya. Ya, zat terlarut ya. Jelaskan itu. Enggak, tapi suhunya dia tuh ada suhunya Jadi namanya tambah semakin banyak glukosanya, semakin besar penurunannya atau semakin kecil? Semakin besar juga ya. banding lurus terus dia Karena kalau sudah selesai, semakin karena aku sini titik karena penambahan zat terlarut berbanding lurus enggak tentang dengan titik itu ya. sebutkan di pejabat melawan prinsip surat kolaboratif Yang kan tadi fenomena pertama dia penggunaan bagaimana semua? Apakah sudah selesai mengerjakan soal bagian aplikasi? sudah Bu. Kelompok 3 gimana, sudah? Sedikit lagi Bu. Ya. Oke. Sudah Bu. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah Bu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang adakah dari kalian yang ingin menyampaikan hasil diskusi pada bagian aplikasi? Saya Bu, kelompok 3 ingin mencoba menjawab. Baik, kelompok 3 silakan berdiri. Berdasarkan hasil diskusi kami, penurunan titik beku pada larutan dengan 180 gram glukosa dengan rumus delta TF sama dengan KF kali N kali 1000 per P ditemukan hasil 1,86 derajat Celcius. Sedangkan pada masa 360 gram ditemukan hasil 3,72 derajat Celcius. Dan untuk yang ketiga pada masa 540 gram ditemukan hasil 5,58 derajat Celcius. Kemudian untuk yang nomor 4, hubungan sifat koligatif larutan dengan penambahan massa glukosa. Jadi semakin banyak penambahan massa, maka penurunan titik bekunya itu akan semakin besar dan suhu akan menjadi lebih rendah. Kemudian nomor 5, tiga contoh penerapan prinsip koligatif larutan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ada penggunaan garam pada pembuatan es krim. Kemudian tadi dalam fenomena ada penggunaan garam untuk mencairkan salju, dan yang terakhir ada penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Baik, terima kasih atas jawaban kalian kelompok 3. Dari jawaban kelompok 3 tadi, adakah yang ingin menanggapi atau menambahkan hasil diskusi kalian? Iya, gimana kelompok 1? Kami dari kelompok 1 izin menambahkan untuk bagian nomor 5, izin menambahkan anti beku pada tubuh hewan. Akan disampaikan oleh Fajar. Ya, gimana? Kenapa kalian kok memilih anti beku pada hewan? Ya, izin menjawab ya Bu. Jadi dalam tubuh hewan sendiri, khususnya hewan yang tinggal di daerah yang beriklim dingin itu menerapkan sifat koligatif larutan juga untuk bertahan hidup. Contohnya pada beruang kutub yang memakan ikan-ikan yang darahnya mengandung zat-zat anti beku. Jadi sehingga pada suhu di bawah 0 derajat mereka tidak membeku. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau jawaban kalian sudah sama dengan kelompok lainnya? Sudah sama Bu. Sudah sama Bu. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum Bu. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Oke. Dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, adakah yang ingin memberikan kesimpulan
Saya punya Iya, silakan minta Iva. tolong. Jadi untuk pertemuan hari ini kami telah belajar mengenai sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut mempengaruhi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Penambahan massa zat terlarut pada larutan dapat meningkatkan konsentrasi larutan. Sehingga konsentrasi larutan yang semakin besar, maka penurunan titik bekunya juga akan semakin besar atau berbanding lurus. Bagus Iva, terima kasih atas penjelasannya tadi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi pertemuan minggu depan, yaitu tekanan osmosis ya. Baik, Bu. Oke. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.